Jembatan terlarang, jerat tak terlihat. Sinak berdiri di pangkal jembatan kelabu, sebuah struktur baja raksasa yang tampak membusuk di telan kabut. Jembatan ini telah lama ditutup untuk umum, namun gairah untuk memacu adrenalin membawanya ke sini sendirian di tengah malam yang buta. Udara terasa berat dan lembab, membawa aroma besi berkarat dan air sungai yang mati di bawah sana. Saat dia melangkah maju, keheningan malam itu terasa tidak alami. Sinak merasa seolah-olah ada ribuan pasang mata yang mengintip dari balik tiang-tiang pancang yang gelap. Bulu kuduknya berdiri, dan setiap kali dia menoleh, dia hanya mendapati bayangan yang bergeser cepat di pinggir penglihatannya. Hanya imajinasimu, Sinak, bisiknya untuk menenangkan diri sendiri. Di tengah jembatan, Sinak mulai menyiapkan perlengkapan bungee jumpingnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia mengikatkan tali elastis itu ke pilar utama yang paling kokoh. Suara gesekan logam harnesnya terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian, memantul di antara kerangka baja jembatan seperti sebuah peringatan yang diabaikan. Sinak naik ke atas pagar pembatas yang dingin. Di bawahnya, kegelapan total seolah menjadi mulut raksasa yang siap menelannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang berdiri tepat di belakangnya, hanya beberapa inci dari tengkuknya. Hembusan angin dingin menerpa lehernya, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan satu teriakan yang tertahan, Sinak menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kegelapan. Sensasi jatuh bebas membuatnya mual sekaligus bersemangat. Angin menderu kencang di telinganya, merobek kesunyian malam. Untuk sesaat, dia merasa benar-benar bebas dari segala beban yang menghimpitnya. Namun, kebebasan itu hanya berlangsung sekejap. Saat tubuhnya mencapai titik terendah sebelum tali menariknya kembali, kecepatan jatuhnya seolah melambat secara tidak wajar. Suhu udara di sekitarnya mendadak turun drastis hingga membeku, dan bau busuk yang menyengat seperti bangkai yang terendam air memenuhi indera penciumannya. Dari balik bayangan di bawah jembatan, muncul sesosok makhluk yang mengerikan bernama Saka. Saka adalah hantu penghuni jembatan yang tubuhnya tampak hancur dan membiru, seolah-olah dia telah jatuh berkali-kali ke dasar sungai yang berbatu. Dia merayap di udara dengan gerakan patah-patah, keluar dari kegelapan yang paling dalam. Tepat saat Sinak akan terpental kembali ke atas, Saka muncul tepat di hadapannya, hanya berjarak beberapa sentimeter. Wajah Saka yang hancur bersentuhan hampir menempel dengan wajah Sinak. Napas Saka yang dingin dan berbau kematian menerpa kulit Sinak, membuat jantung pemuda itu seakan berhenti berdetak, karena horor yang tak terbayangkan. Saka membuka mulutnya yang hitam pekat dan mengeluarkan suara parau yang terdengar seperti gesekan logam. Dia berusaha menarik tali bungi Sinak, berniat membawanya jatuh selamanya ke dasar sungai yang tak terlihat. Sinak berontak dengan liar, kakinya menendang-nendang udara, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman makhluk abadi itu. Tiba-tiba, tali bungi itu menarik Sinak kembali ke atas dengan sentakan yang sangat keras. Cengkeraman Saka terlepas, dan makhluk itu menghilang kembali ke dalam kabut dengan jeritan yang memekakan telinga. Sinak mendarat di lantai jembatan dengan keras, terengah-engah dan gemetar hebat. Saat dia melihat ke kakinya, terdapat bekas cengkeraman tangan yang membiru dan dingin di kulitnya. Sebuah tanda bahwa Saka akan selalu menunggunya kembali.